Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi tadi tanggal 26 Januari 2021 atau sekitar jam 10 kami dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidenrapang terkait dengan kasus pengancaman dan undang-undang IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsu Marlin, Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Selatan PBI Sulsel, selaku pendamping atau kuasa hukum ketiga aktivis yang kemudian ditersangkakan oleh Polres Sidrap, yaitu kami mendesak ada 3 tuntutan kami, yaitu yang pertama, kami memohon kepada Pengadilan Negeri Sidenrapang sebagai benteng terakhir para pencari keadilan agar membebaskan ketiga aktivis MPSB yang kemudian akan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Sidenrapang terkait laporan penambang, yaitu terkait Undang-Undang ITE dan terkait delik pengancaman. Kedua, kami mendesak aparat penegak hukum yang ada di negeri ini, yaitu untuk menghentikan segala upaya-upaya kriminalisasi terhadap para aktivis pejuang lingkungan hidup yang ada di Sungai Bila, Kabupaten Sidrap. Yang ketiga, kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan atau aduan warga melalui Aliansi Masyarakat Peduli Sungai Bila terkait adanya kerusakan lingkungan yang terjadi di Sungai Bila akibat penambangan dilakukan oleh para penambang. Saya pikir ini dalam rangka untuk mewujudkan penegakan hukum dan hak asasi manusia di negeri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tadi kami bersama-sama dengan teman-teman dari Perhimpunan Bantuan Hukum Sulawesi Selatan melakukan investigasi di Sungai Bila, mencocokkan keterangan apa yang kami sampaikan kepada tim kuasa hukum kami yang akan mendampingi kami dalam proses persidangan. Nah, sekarang ini kita akan berbincang-bincang dengan mantan Ketua PBHI Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Abdul Aziz Saleh, Sarjana Hukum, Master Hukum. Seperti apa tanggapan beliau terkait dengan telah ditersangkakan kami selaku orang yang memperjuangkan lingkungan. Ini kan ketua. Ini Pak Abdul Aziz Saleh, bagaimana mantan ketua PBI. Terima kasih banyak Ketua, selamat datang di kampung kami ini. Tadi kan kita sudah berkunjung ke lokasi Sungai Bila, dan kami sudah mempresentasikan tadi malam terkait apa yang kami sudah lakukan. Dan mungkin Pak Ketua, Pak Abdul Aziz Saleh, Sarjana Hukum, Master Hukum, bisa menjelaskan terkait dengan apa yang kami sudah alami sekarang. Diskriminasi, kami merasa tidak adil, diperlakukan tidak adil. Yang bisa pertama-tama kita sangat mengapresiasi perjuangan kawan-kawan Aliansi Masyarakat Peduli Sungai Bila, yang mana mereka kawan-kawan ini para aktivis lingkungan hidup betul-betul memiliki kepedulian yang tinggi dan keprihatinan yang dalam terhadap persoalan lingkungan di sekitar wilayah Pituriase ini. Setelah field trip atau kunjungan ke lokasi kita lakukan, kita melihat dari dekat dan langsung ke spot-spot pasca tambang tersebut. Kita melihat sangat
memprihatinkan dan kita sangat sedih dengan keadaan tersebut. Kenapa? Karena yang seharusnya menurut peraturan yang berlaku, titik koordinat yang seharusnya mereka tambang itu di daerah aliran Sungai Bila itu sudah tertentu dengan titik tertentu, tetapi mereka para penambang ini dengan seenaknya justru lari dari regulasi yang sudah ditetapkan. Nah, itu sangat merusak dan menghancurkan ekosistem yang ada di Sungai Bila. Akibat dari tambang ini, rumah-rumah warga yang dekat dengan sungai itu terancam terdegradasi karena ketika hujan curah hujan tinggi dan air melimpah di sungai itu, di daerah aliran sungai itu akan mengikis kiri kanan dari bantaran sungai ini. Nah itu. Nah kita kami dari dekat melihat itu bagaimana aktivitas tambang yang dulu dilakukan para penambang yang sekarang sudah karena perjuangan kawan-kawan menolak tambang di aliran Sungai Bila ini, akhirnya mereka keluar berkat soliditas ya, persatuan kawan-kawan ini, kekompakannya. Karena kesadaran itu melihat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh tambang ini. Jadi kebun-kebun masyarakat yang dimana di situ mereka mencari penghidupan itu terkikis oleh tambang itu. Kemudian ada juga rumah yang berpindah akibat itu. Bahkan ada nyawa yang hilang, yang tenggelam di pasca tambang tersebut. Nah ini menjadi keprihatinan kita semua, dan walhasil akibat dari penolakan tersebut, kawan-kawan dari AMPSB ada 3 yang dikriminalisasi. Yang seharusnya menurut regulasi Undang-Undang PPLH itu pasal 66 bahwa ketika ada masyarakat yang mengadukan atau melaporkan persoalan kerusakan akibat dari kejahatan lingkungan ini, itu sama sekali tidak bisa dipidana ataupun digugat secara perdata. Nah, ini undang-undang sudah secara jelas dan gamblang di pasal 66 itu menyatakan demikian. Namun apa yang dialami oleh ketiga saudara-saudara kita dari kawan aliansi ini, ternyata mereka dilaporkan itu pun karena pasal ITE. Dan dugaan kami ini kriminalisasi terhadap para aktivis lingkungan. Nah ini menjadi keprihatinan kedua kami, bahwa kami dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan akan bersama-sama dengan kawan-kawan mengawal dengan AMPSB mengawal kasus ini, karena keyakinan kami bahwa mereka ini tidak harus dibawa ke ranah hijau, ranah hukum, karena alasan itu tadi. Olehnya itu saya kira kawan-kawan dari PBSU ini sudah datang dan melakukan pendampingan hukum secara maksimal, dan sebentar lagi pada hari Kamis ini tanggal 11 sidang perdana kawan-kawan ketiga aktivis lingkungan hidup ini dari Aliansi Masyarakat Peduli Sungai Bila itu akan disidangkan. Nah ini menurut kami ini adalah kriminalisasi, dan kami sangat memohon ada keadilan yang fair dan transparan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Sdn Rendapang terkait ini nanti. Secara objektif melihat ini fakta hukumnya seperti apa. Nah itu. Nah, saya kira itu juga disadari oleh kawan-kawan AMPSB sebagai risiko perjuangan untuk kepentingan bersama, dan mereka ini semata-mata betul-betul hanya dengan kesadaran yang tinggi terhadap lingkungannya, melihat ini bahwa ini tidak semena-mena melakukan penambangan secara brutal, ya, dan itu sangat merusak daerah-daerah aliran Sungai Bila ini. Akhirnya mereka melakukan penolakan secara besar-besaran. Nah, ini justru disambut dengan kriminalisasi di ranah hukum. Nah, untuk perjuangan selanjutnya ya itu kita hadapi ini. Nah, yang paling juga penting di sini adalah laporan dan aduan masyarakat daerah aliran Sungai Bila ini terkait perusakan lingkungannya. Ya, betul, dan betul. itu sama sekali sampai sekarang belum ada kejelasan di Polda. Apakah dia A2, apakah dia SP3, dan itu belum selesai. Bahkan kawan-kawan AMPSB ini sudah ke Jakarta untuk ke KLHK
dan meng-cross check sampai di mana progres dari laporan dan aduan masyarakat ini. Nah, justru sekarang ini mereka harus diperhadapkan dengan laporan undang-undang ITE. Nah itu. Nah, saya kira kawan-kawan AMPSB ini yang terkriminalisasi ada 3 orang ini, akhirnya kita dari PBHI mensupport dan mendampingi kasus ini sampai di ranah pengadilan. Nah, olehnya itu kemudian juga kepada seluruh stakeholder ya, terkait ini supaya betul-betul sadar, dan saya kira sudah banyak kunjungan ya dari provinsi, LK provinsi dari dan sebagainya, dan sudah sangat banyak surat yang masuk untuk bagaimana supaya ini berhenti. Oke, PBHI Sulsel, AMPSB, tegakkan keadilan. Siapa bilang? Saya. Kita bilang tegakkan keadilan di PBHI Sulsel, AMPSB. tegakkan keadilan. Mari Ki.